Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaza Mudinaneka. Di sini saya dari kelas 2D4 DDB 2020. Sini akan melakukan praktikum konsep jaringan untuk bab 2D.1 Packet Tracer Single Area OSP VFV2 Configuration. Jadi kita di sini akan melakukan konfigurasi dari OSP VV2 versi 2 dengan requirement ini. Jadi kita harus mengaktifkan OSPF dan configurator ID. Kita lakukan semua ini. Dari kita lakukan requirement ini ke dalam network ini. Oke, kita mulai dari kita masuk ke ini router P2P1 dulu. Untuk kita cek dulu serialnya. Oke. Jadi ini saya buka sebelahnya aja kalau lebih enak. Oke, kita bisa mulai dari pertama kita lakukan router OSPF 10 ya kan, OSPF kita aktif OSPF dan ID 10 betul. Jadi kita lakukan router OSPF 10, terus kita masukkan network 10.1 30 ya 30. Kita copy aja langsung sini 10.10 0, kita ganti 0, kita ganti 0.0.0.3 area 0 ya, area 0. Kita cek dulu network 10.0.0.0.000.3 area 0. Oke. Setelah itu kita lagi sekarang, tapi untuk ini 8. Kita copy, kita paste sini, tapi di sini kita ganti 8. Oke. Setelah itu kita copy lagi. Terus kita kalau ini kita ganti 12. Karena ini tadi 13. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke completionnya sudah 6%. Kita lanjut ke router P2P dulu. Oke. Untuk router P2P ini kita seperti tadi, kita enable configure terminal, terus kita lakukan router OSPF 10 karena mintanya 10 tadi. Terus kita lakukan network. Nah, ini kalau P2P ini. Oke, kita copy paste 10. Ini 0 kita ganti 0.0.0.3. Kita masukkan area 0. Oke. Oh, salah ketik, sorry. Network. Oke, loading down. Kita copy lagi coba agar lebih cepat. Kali ini kita ganti 10.4 ya, kita ganti 4. Kita ganti 4 00.3 area 0. Oke, sudah benar. Setelah itu kita lakukan lagi, tapi sekarang berapa ini? 192.168.1.1. Oke, kita copy, kita taruh di
Bentar, kita hapus saja ini. Kita paste 192.168.1, ini kita ganti 0. Lalu untuk netmasknya 0.255, areanya area 0. Oke, sekarang untuk selanjutnya 192.168.2. Oke, kita ganti jadi 2, satu dikit aja kita ganti 192.168.2 00255. Oke, setelah itu kita ganti ke router selanjutnya P2P3. Oke, kita seperti biasa kita enable, kita configure terminal, kita masuk lagi router OSPF10. Setelah kita sudah masuk untuk SPF10 nya, kita setting untuk networknya, dan kita lihat dulu untuk P2P3. Oke, jadi ada 3. Jadi kita pertama network 10. Oke, kita copy. Network 10.4 0.0.0 kita 3 area 0. Dasar network. Oke, loading fully down. Sekarang untuk lanjutnya itu 8. Kita ganti 8 dan lainnya sama 0003 area 0. Oke. Setelah itu kita lakukan yang terakhir itu 192.168 berapa itu? 3.1. Oke. 192 kita copy. Kita hapus network, paste 192.168.3.0. Untuk itunya networknya 15, 0.0.0.15 area 0. Oh, 15, sorry, netmasknya salah. Oke, untuk router P2P3 selesai. Kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke router BC yang awal ini, BC1. Oke, kita enable, kita configure terminal, terus kita masuk ke untuk BC1 ini serial 010. Oke, jadi kita masuk ke interface serial 010. Oke, kita sudah masuk. Kita setting OSPF 10 area 0. Oh, IP, sorry. Oke, terus kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke nol satu. Oke, kita juga sama IP OSPF 10 area 0.
Terus kita keluar, terus masuk ke lagi interface G000. IP OSPF area 0. Oke, sudah benar. Setelah kita masuk ke router selanjutnya, yaitu BC2. Enable configure terminal. Kita sama tadi untuk portnya, BC2 itu ada 2. Itu hanya kita masuk ke interface, kita copy langsung aja lipat. Interface kita masuk yang G00 ya, kita masuk yang BC2, sorry. Kita masuk ke BC2, interface BC2 itu G00. Oke, kita masuk, kita masuk, kita IP OSPF 10 area 0. Terus kita masuk ke interface selanjutnya, itu G001. Terus kita set sama OSPF IP Oke, semua port sudah. Sekarang kita masuk terakhir BC3 ya, BC3. Oke, kita enable configure terminal. Kita masuk ke portnya, sama IP OSPF 10 area 0. Terus kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu G001. Sama sorry. Kita masukkan IP OSPF area 0. Oke, untuk BC3 sekarang sudah. Untuk sebentar kita evaluasi dulu. Jadi untuk OSPF nya kita sudah ID 10 untuk semua router. Jadi kita masuk ke BC1 dulu. Kita BC1, sekarang kita lakukan itu ini configure router ID multi access. BC1 kita 666, BC2 55, BC3 44. Oke, kita masuk ke BC1 dulu. BC1, router BC1. Oke. BC1, jadi kita exit dulu. Terus kita masuk ke router ID ini 666. Sorry, router. Kita masuk router dulu ya. Router OSPF 10. Nah, kita sudah masuk, baru kita masuk ke router ID-nya. Oke, sudah bertambah juga kompresinya. Sekarang kita masuk ke BC2, kita input 555.
sama tadi kita masuk ke loader OSPF, loader OSPF 10. Sorry. Lalu kita set loader ID. Ini sekarang untuk BC2 kita isi 55. Oke. Kita masuk ke BC3 sekarang. BC3 itu 444 kalau nggak salah. Oke, 444 sama. Kita masuk ke loader OSPF, loader OSPF 10, OSPF, loader OSPF 10. Kita masukkan ke loader ID kita kasih 444. Oke, udah jadi bertambah jadi 45. Setelah itu kita apa ini? OSPF sudah loading. Oke, jadi kita masuk kembali ke P2P. Kembali ke P2P2. Kita ke P2P2 ini kita itu akan coba P2P kita coba ke passive interface. Passive kita masuk config dulu ya. Configure terminal. Kita masuk loader OSPF dulu. OSPF 10. Loh, kok nggak mau? Configure terminal, lalu kita masuk ke loader OSPF 10. Nah, ini kita mas passive interface. Untuk portnya itu G00. Sorry. Oke, setelah itu kita tambahkan untuk interface selanjutnya G001. Oke. Sekarang kita ke P2P3 sama untuk passive-nya. Ini karena sudah masuk, jadi kita langsung ke network. Networknya tadi sudah masuk ya, jadi kalau usah jadi langsung kita lakukan passive interface. Untuk intinya G00. Untuk apa itu namanya? Oke, untuk interface-nya. Sekarang kita masuk ke BC1 harusnya. Untuk di BC1 ini kita akan lakukan BC1 highest operating interface priority. Oke, kita masuk ke priority-nya. Jadi kita lakukan, kita pasif dulu, coba kita pasifkan dulu ya. Belum tadi. Passive interface untuk BC1 itu G00. Sorry. 011 untuk BC1. Terus kita masuk ke BC2, pasif lagi. Ya, tadi belum komplit ya untuk BC-nya.
Ini sudah masuk setting, jadi kita tinggal passive interface untuk portnya G000. Oke, sekarang ke BC3. C3 kita menggunakan G00 juga, sama passive sama G00. Oke, untuk passive interface sudah berhasil. Setelah itu kita menggunakan apa ini? Kita untuk BC1 highest OSPF priority multi access network. Oke, kita kembali ke BC1 tadi. BC1 kita masuk ke ini, sudah di router OSPF 10 ya. Oke, kita sudah masih router. Jadi kita langsung default information originate. Oke, sekarang kita mau masuk ke P2P selanjutnya, default route ESP cloud using. Oke, jadi kembali ke P2P1, router P2P1. Oh, dia tampaknya reset. Kita masuk ke router OSPF 10. Terus kita melakukan auto cost reference bandwidthnya berapa tadi? Reference bandwidth 1000 ya. Bandwidth. Oke. Jadi ini kita reference bandwidth jangan change. Jadi kita harus apply reference bandwidth ini ke semua router juga. Kita copy aja. Sekarang kita masuk ke P2P router selanjutnya, P2P2. Nah, ini langsung kita paste auto cost bandwidth. Oke. Kita masuk ke P2P3 juga sekarang. Sama. Oke, kita coba cek in completionnya sudah 65%. Sekarang kita masuk ke PC2 dulu. PC2 kita isi sama, paste. Oke. PC. Oke, sekarang masuk ke, kita akan P2P1. Oke, kita sekarang ke coba kita cek result dulu. Oke, jadi tinggal apa itu namanya OSPF cost ya, cost. Oke, priority juga belum. Auto cost juga. Oke. Kita lanjutkan. Kita saja masuk ke P2P1. Kita masuk ke interface yang 011 interface. Kita masukkan ke IP OSPF cost 50 01 serial 01, kita isi 50. Oke.
Setelah itu kita masuk ke interface, selanjutnya interface 0200 serial 0220. Kita masuk, kita masukkan IP OSPF hello interval, kita isikan berapa ini, 20 ya, 20. Terus kita isikan lagi 80. That interval. Oke. Kita juga setkan ini ke BC1. BC1 kita masuk ke interface. Untuk BC1 kita masuk ke interface SE01 010 BC1 ini yang pertama, interface SE010. Kita sama tadi IP OSPF hello interval kasih 20 dan juga IP OSPF that intervalnya 80. Oke, sudah tambah jadi 86 completionnya. Setelah itu kita masuk ke, sudah kita lakukan untuk costnya. Oh, masih 86 ya. Coba cek result apa yang belum. Auto costnya, auto cost dari dan static loadnya. Auto cost dari BC1 OSPF priority. Oke, ini masih 82. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini saya ternyata belum saya unpause. Jadi yang saya lakukan di BC1 tadi kan yang kurang itu untuk apa itu namanya static dan juga untuk priority. Jadi sudah saya tambahkan OSPF priority 255 dan juga IP load statiknya 0000. Oke. Dan kita cek sekarang sudah completionnya 100%. Dan juga tadi di BC2 dan di BC3 itu tadi saya lupa lakukan auto cost reference bandwidth 1000 dan juga di BC2 dan juga di BC1. Dan sekarang sudah saya lakukan, ini baru saya lakukan. Oke. Dan kita cek untuk di activity-nya sudah completion 100%, kita bisa cek result. Oke. Sudah tercentang semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.